Selamat pagi semuanya, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan bagi kami semua. Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu akan memuji serta memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami dari awal sampai akhir dengan keadaan selamat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu pada saat ini. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berfirman kepada kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Ayub 1 ayat 6-22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput,
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah aja. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berasal dari Ayub 1 ayat 6 sampai 22. Judul bacaan kita pada hari ini adalah bersyukur dalam keadaan apapun. Ayat nasnya yaitu Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini ada sebuah pertanyaan. Siapa yang tidak senang melihat kebahagiaan Ayub? Siapa? Ya, iblis. Makanya iblis meminta izin pada Tuhan untuk membuat Ayub hidup menderita, hidup sengsara. Iblis yakin jika Ayub menderita, maka ia akan lari dari Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji kesetiaan Ayub. Ayub itu anaknya setia, orangnya setia sekali. Dia selalu menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, takut akan Tuhan, pokoknya patuh banget. Gak pernah Ayub itu melakukan dosa kepada Tuhan. Dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Dia adalah orang yang baik dan orang yang kaya raya. Dipercaya sama Tuhan untuk memiliki kekayaan dan dia tidak sombong. Dia tetap menjadi orang yang baik. Pada suatu hari, Ayub dicobai oleh iblis yang diizinkan Tuhan untuk mengambil apa yang dimilikinya. Ayub punya kekayaan anak-anak, jadi kekayaannya itu sangat banyak. Ada ternak, ada uang, dan ada anak-anak yang begitu luar biasa. Dia punya anak itu 10. Semua anak-anaknya, semua ternaknya dan para budaknya hilang lenyap tak berbekas dalam sekejap. Jika tadinya Ayub adalah orang yang paling sejahtera, paling kaya raya, dan tampak paling bahagia, hari itu Ayub menjadi sangat menderita. Karena dukanya itulah Ayub mengoyak bajunya, jadi bajunya dirobek, jubahnya dirobek, mencukur kepalanya dan bersujud kepada Tuhan. Ayub punya cukup alasan untuk protes pada Tuhan. Dia sudah baik,
Dia sudah mempersembahkan apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, untuk marah dan tidak terima atas apa yang terjadi. Namun, seruan pertama Ayub pada Tuhan adalah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Ayub bisa bersyukur, bukan hanya di waktu yang penuh kelebihan, namun juga bersyukur dalam penderitaan. Jadi semua hartanya habis, ya. Iblis itu sangat iri dengan Ayub. Dia mencobai Ayub sampai Ayub jatuh miskin. Dia adalah orang yang paling kaya di negeri Uz, namun sekejap saja dia menjadi miskin. Dan saat itulah iman Ayub diuji. Apa yang dilakukan Ayub? Ayub tidak protes kepada Tuhan. Ayub tidak marah kepada Tuhan. Justru dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, dia memuji nama Tuhan, tidak marah-marah. Dia menerima apa yang menjadi keadaannya sekarang. Dia sudah menjadi orang yang tidak punya, ternaknya habis, mati, semuanya hilang dalam sekejap saja. Coba anak-anak bayangkan, kita punya sesuatu yang sangat kita senangi, kemudian tiba-tiba misalnya mainan gitu ya, atau uang, kita habis dikasih uang banyak banget, kita habis dapat rezeki banyak banget, kemudian dalam sekejap rezeki itu tiba-tiba hilang, jatuh kayak, atau diambil orang, atau mungkin pecah. Nah, bagaimana suasana hati kita? Bagaimana apa yang kita rasakan setelah kita mengalami hal tersebut? Apakah kamu langsung marah? Oh, dasar ibu yang jatuhin mainanku ya. Apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian marah kepada orang tua? Atau kepada adik? Kepada kakak mungkin? Atau kalian ingat kepada Tuhan? Ya Tuhan, terima kasih. Sudah diberi kesempatan, aku sudah punya mainan, tapi mainanku pecah, mainanku hilang. Gak apa-apa, pasti Tuhan akan mengembalikannya, atau Tuhan akan menukarnya dengan yang lebih suatu saat. Jadi kita kalau punya masalah atau kita mengalami hal yang gak enak, apakah kita marah ataukah justru kita berbalik kepada Tuhan, kemudian kita bersyukur dengan apa yang kita alami. Nah, coba kalian renungkan, kalian ingat-ingat lagi selama ini kalau memiliki sesuatu, terus apa yang kalian miliki itu hilang, pecah, atau dirusak orang, apakah kalian marah? Atau justru kalian bersyukur, memuji Tuhan. Di sini, Ibu ingin ingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Lewat siapa, Bu Guru? Lewat orang tua kalian, dari ayah, dari ibu, memberikan kepada kalian. Seperti itu. Jadi, kalau apa yang kita miliki seperti mainan, uang, atau mungkin kue, kalau kita punya, terus itu hilang, rusak, atau pecah, kita jangan jadi kecewa, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kepada kita sebelumnya. Anak-anak, kita belajar bersyukur dari Ayub yuk. Bersyukur dan memuji Tuhan untuk semua hal yang ada dalam hidup kita. Untuk yang baik, bahkan untuk yang menurut kita buruk atau merugikan. Mari bersyukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 299. Bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini berguna ya Bapa di gereja kami untuk pelayanan-Mu di lingkungan kami. Kiranya Tuhan memberkati yang mengelola persembahan tersebut. Tuhan, kami bersyukur karena pada saat ini kami juga bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarilah kami Tuhan seperti Ayub yang senantiasa bersyukur meskipun dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang sulit ya Bapa. Kiranya dalam keadaan hal apapun juga kami bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati serta melindungi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi negara kami, lingkungan kami khususnya yang Bapa, yang pada saat ini dilanda COVID-19. Tuhan, kiranya tangan-Mu sendirilah yang mampu menyembuhkan, yang mampu memulihkan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin negara kami ya Bapa. Engkau berikan kebijaksanaan, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, memberikan kebijaksanaan. Tuhan, kiranya memberkati pekerjaan mereka. Kiranya mereka juga dapat mendidik kami anak-anaknya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Demikian doa kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena saat ini kami masih beribadah, masih dapat beribadah secara online. Tuhan senantiasa mengiring kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.